Ya, selamat pagi kembali semuanya. Hari ini tanggal 28 Juni ya, 2024 ya, hari Jumat. Kita akan belajar mengenai risk management. Pintunya dikunci, tolong. Pakai remote. Oke, saya akan bahas mengenai risk management. Pagi-pagi. Ini apa ini? Microsoft Office. No aja ya. Oke. Isna juga oke. Selamat pagi, kita mulai lagi ya. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat paper terkait dengan risk management ya. Risk management ya. Nanti soalnya saya akan buatkan di WA Group ya. Ini materi yang saya sampaikan pada waktu Yeni ikut ya. Yeni nggak ikut ya? Yeni nggak ikut ya kemarin ya di itu. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin coba sampaikan ke kalian semua bahwasannya sebagai seorang broker ya, ini belum masuk. Sebagai seorang broker, kalian harus apa? Harus paham risk management. Kalian harus paham risk management. Karena kalian apa? Risk manager. Jadi jangan sampai kalian sebagai seorang insurance broker, kalian nggak bisa melakukan risk management. Ya, jadi kompetensi awal kalian harus paham risk management. Karena nasabah tidak tahu apa itu risiko, apa yang dihadapi. Ya, jadi kalian harus menghadapi Pak, Bapak ini betul. Saya bukannya nakut-nakuti loh. Kami akan memberikan apa bahan atau materi yang Bapak mesti paham. Nanti masalah Bapak keputusan untuk membeli atau tidak, serah Bapak. Itu konsepnya. Ya kita membuka punya pikiran mata masyarakat. Itu pertama kali. Karena masyarakat luas pada umumnya nggak tahu apa itu risiko dan apa risiko yang kita hadapi. Makanya mereka apa? Lebih suka beli gorengan, beli pulsa, jajan daripada beli pulsa asuransi. Ya karena mereka nggak paham risiko. Nah, ini apa? Kalian lah harus terlebih dahulu yang paham itu. Kalian mengajar kepada mereka. Makanya mengapa saya ingin supaya kalian pun juga apa ya? Kalian belajar itu terupgrade gitu. Ya. Oke, kelima ini saya sampaikan di ayat kelima nanti saya kalian juga memahami. Ya. Risk management. Ini pengetahuan kalau ilmu, itu knowledge ya. Kalau kalian kalian pasti risk management itu kalau misalnya di sebuah mobil balap, risk management itu apa? Apanya? Lampu, rangka, ada yang bilang rem, ada yang bilang setir, ada yang bilang ban. Oke, saya soal itu. Risk management adalah lampu. Risk management bukan alat untuk rem laju ke depan, tapi memberikan suatu wawasan visi ke depan. Ini loh, kamu menghadapi apa di depan. Sehingga apa? Manajemen, pimpinan dapat mau kemana nih? Lubang mana nih? Ya, itu. Jadi risk management adalah sebuah lampu yang bisa membuat pihak manajemen lebih memahami ke depan arahnya bagaimana. Apa yang dihadapi? Ya, visionnya ke depan bagaimana? Itu poinnya. Ya, jadi semua mobil harus punya lampu terutama di malam hari karena cuaca siang terus, ya pasti ada malam. Nah, saya ingin coba sampaikan bahwasannya change in society, perubahan. Yudi, change in society. Kita ini semua berubah, berubah. Tidak ada yang sama lagi seperti dulu. Ya.
Jadi perubahan itu membawa apa? Menimbulkan resiko. Tapi kalau kata kita tidak berubah, kita apa? Resiko juga. Coba manusia tidak berubah. Berisiko juga. Kalau misalnya karyawan tidak mau menyesuaikan diri, tidak mau belajar komputer. Kenapa? Akan keluar. Ya, jadi mana sudah saya dari Tata ya. Saya nggak usah sebut namanya, dia kepala seksi. Dia dipromosikan untuk naik posisi yang lebih tinggi. Ya. Kan berarti Pak, berubah kan? Dia nggak mau dapat posisi yang lebih tinggi, dapat gaji yang lebih tinggi. Tapi Pak, dia tanggung jawabnya lebih besar, resikonya lebih besar. Nggak mau. Ya kalau seseorang tidak mau ambil risiko, ya mau aman-aman aja, sudah selesai. Ya, peluang ada, tapi tentu ada risiko. Semua tanggung jawab, semua apa ya, kebaikan pasti ada risikonya. Tidak mungkin, tidak ada. Nah, akhirnya banyak risiko apa? Tinggal anak buahnya naik. Jadi perubahan menimbulkan risiko. Tidak berubah juga berisiko. Itu poinnya. Nah, risiko itu ada dalam setiap orang, dalam setiap institusi ataupun lembaga. Itu poinnya. Tidak mungkin kita tidak punya risiko. Risiko itu seperti kita punya bayangan. Di mana kita ada, di situ risiko ada. Tinggal kita mana kita pilih. Mau ke tempat dunia, mau ke tempat yang jauh lebih bahaya, bisa. Seperti yang beberapa tahun lalu, mengapa orang menyelam, orang itu baju apa, itu diving, ikan tanpa alat selamatan. Dia tahu itu risiko, tapi dia tetap lakukan. Pembalap-pembalap dia tahu itu risiko, tapi dia tetap melakukannya. Ya. Ada beberapa risiko yang tidak bisa kita manage, seperti yang minggu lalu bencana alam, EcoFlight tidak bisa kita manage. Ya, tapi ada bencana alam yang makin besar karena kita yang melakukan perubahannya. Misalnya apa? Penebangan kayu, hutan, pembuangan sampah sembarangan, buang sampah di laut, sungai. Ya, itu bencana alam apa? Merespon akibat perbuatan kita. Risikonya semakin besar. Climate change, ya, perubahan cuaca, pemanasan global, itu akibat sikap kita. Rumah kaca dan pemakaian nuklir perang segala macam makin apa makin cepat kan, ya makin cepat yang dunia ini makin lama makin hancur, banyak peperangan di sana sini. Ya. Kita sebagai warga dunia, warga bumi ini tidak secara langsung menghadapi perang, tapi kita akan lihat dampaknya ke depan. Makin lama makin cepat dunia ini, ya. Entah kalau kata suatu ketika nanti ada meteor Tuhan marah, meteor ini, akhirnya kita musnah seperti dinosaurus satu bumi, bisa nggak? Sangat bisa, bisa. Ya, jadi menghadapi resiko ini bagaimana? Kita bersiap, ya kita bersiap yang buruk, tapi kita berharap yang terbaik. Dengan apa? Kita melakukan upaya-upaya. Itu poinnya. Kita tidak bisa memanage resiko, tapi kita melakukan terbaik dan tetap berharap yang terbaik. Tentu dengan upaya. Kan tidak mungkin katakanlah kita ingin yang terbaik, tapi kita masih ugal-ugalan. Tidak bisa. Ya. Jadi Pak, kita tetap menggunakan apa? Pikiran yang kritis dan resources yang ada. Ya, kita tetap mesti. Jadi kita mesti apa? Pakai pikiran nih. Jadi seringkali kita nih orang Indonesia apa? Mohon maaf, jangan pakai yang makin ini. Ada suatu hal, ada apakah informasi benar tidak atau hoax saja kita langsung kirim kan? Kita nggak cross check lagi, ya. Kita merasa anggap itu benar atau kita anggap itu benar sesuai dengan kita punya keyakinan, kita kirim aja. Padahal itu hoax. Jadi ada suatu informasi data atau apapun yang di hadapan kita, kita jangan jempol kita nih dibandingkan otak kita. Ya, jempol kita lebih cepat dibandingkan otak kita. Makanya tolong jempolnya diajarin. Stop dulu, pikir dulu 2 kali. Kalau bisa disiapkan 1-2 hari, benar apa enggak?
Apalagi kalau nanti ada nih, selalu kita emosi nih kebanyakan kan. Kita punya jagoan, padahal kita nggak ada hubungan dengan jagoan kita. Masa jagoan kita apa kan? Ada hubungan dengan kita kan? Ada nggak nasib kita berubah? Jokowi apa si Prabowo menang ataupun eh, Ganjar kalah, ada nggak perubahan? Nggak ada perubahan. Nasib kalian, ya begini aja deh. Dan bisa berubah. Kalian mau berubah. Tidak ada hubungannya ya. Jadi kita pilkada tahun 2017 tuh. Ribut Ahok sama si Anies sampai godok-godokan. Maya apa ayat-ayat itu segala macam. Dia bilang ini otaknya nggak pakai gitu. Dia pakai apa? Pakai cuman keinginan untuk berkuasa ataupun lu beda, lu salah. Ingat ya, perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan. Apa susahnya Tuhan membuat kalian sama? Gak ada susahnya, ya. Karena perbedaan itu keindahan. Coba kalau semuanya sama, bayangkan, bayangkan bukannya sama, bodinya sama, bayangkan ya. Musiknya sama itu aja, kayak di pakai baju abu-abu, kalau nggak coklat atau hitam. Coba, nggak ada warna-warni. Nggak ada indahnya. Siapa mau jadi warga Korut? Ada mau pindah nggak? Nggak ada yang mau pindah. Makanya kembali lagi, perbedaan itu indah. Nah, ini zaman dulu. Ada isu nggak? Manusia purba. Maksudnya apa? Makanya mereka tinggal di gua. Ini manusia gua, caveman. Ya. Bertarungnya pakai apa? Pakai batu yang ditajamkan. Nggak ada logam, belum ada logam. Mereka berkumpul untuk menyatukan supaya kalau misalnya ada suku lain saling musuh juga kan, saling membunuh untuk menguasai apa? Area. Ya, ini udah mulai dari manusia gua jadi apa? Petani. Ada resiko? Ada resiko. Setiap zaman ada risikonya, kejahatan tetap ada. Ini industri. Risikonya ada juga. Berubah lagi industri. Ya, pemanasan global mulai dari sini. Tadi mungkin ada pemanasan global. Di sini mulai ada pemanasan global. Ya, risiko. Ini teknologi. Risiko. Penonton belum Black Hat film ini? Nonton dong. Bagus. Ini kejahatan cyber. Ya, yang main film ini si Thor. Yang main Thor. Ya. Siapa namanya? Chris Hemsworth. Ya, mainnya Thor. Filmnya lebih lama dibanding Thor. Ini bagus kejahatan. Dan main di Tanah Abang. Main Tanah Abang. Ada Tanah Abang. Ada main Tanah Abang. Kamu nonton ya? Ya, main Tanah. Hah? Filmnya bukan ada di Tanah Abang. Saya udah nonton film. Oke. Nah, ini Die Hard. Nonton belum Die Hard? Ini kan kejahatan ini kan bisa dilakukan apa? Dari mana? Ya kayak kemarin saat ini ya, pusat data nasional dihack, cyber kan? Akan selesai nggak? Jangan selesai, malah makin banyak. Saya tahu bahwa di Singapura sudah ada namanya tentara cyber di Singapura, di Indonesia. Dan kemudian yang duduk di pemerintahan yang di bagian IT ini orang tua semua. Makanya kemarin ketua BSSN tuh Badan Sandi Cyber Nasional tuh waktu di tempat di DP1 ya kena lah, kasihan habis. Karena banyak hal sebelum ya. Nah, makanya uang kalian di digital itu gampang, sekejap masih ada 10 juta. Iya, 100 ribu. Bisa, bisa. Makanya hati-hati punya duit di apa di digital itu, bank digital. Hati-hati punya duit di digital, takut ya. Nah, itu dan di monitor terus. Makanya saya tadi suka kalau bilet itu deposito punya biletnya dibandingkan digital ya. Nggak berbekas. Dan apa? Jangan salah pencet
Jangan kepo, ada undangan atau apa, pencet jempolnya lebih cepat dibanding kontaknya. Tiba-tiba, nah udah selesai. Makanya saya nggak setuju digital itu orang tua nggak bisa. Nggak setuju. Orang tua, mohon maaf, bahkan dia nggak tahu bagaimana gunanya. Saya punya mama nggak tahu gunanya. Pokoknya cuma buat telepon doang. Makanya kalau orang tua dipaksa untuk pindah migrasi ke digital, sangat berbahaya. Ya, jadi ini bahaya-bahaya yang ada. Ya, kita mesti pahami. Dan kalian apa? Kalian harus tahu. Kalau kalian harus menjelaskan, makanya ke depan kalian harus paham mengenai apa? Asuransi cyber. Tuh, ini harus paham ya soal cyber. Karena resikonya, paling kalau kata tadi, dia punya ada musuh ataupun ada pesaingnya yang akan melakukan hal kejahatan, bisa aja dihentikan selamanya. Itu data cyber, dark web. Jangan, pesan saya, jangan sesekali kalian masuk ke dark web. Ya, jangan sesekali. Walaupun kalian paham. Ya, jangan sesekali. Kenapa? Ini pengalaman teman saya, orang IT. Dia masuk ke dark web selama 1 minggu. Dia punya pikiran dinetalisir selama tahun. Baru bisa. Apa? Di sini kejahatan semuanya yang kita tidak pikirkan. Ini kejahatan. Makanya kan apa? Orang suka Bitcoin, tahu nggak Bitcoin? Itu kan tidak terlacak itu. Transaksi pakai Bitcoin kan? Ya uangnya nggak ada, uang digital. Dan beli pakai Bitcoin. Nggak pakai transaksi ada. Bitcoin. Mana bank pakai Bitcoin? Nggak ada. Ini kejahatan. Hati-hati. Ya, jadi investasi pakai Bitcoin saya tidak setuju. Ya, nambang di internet. Nambang itu nambang apa coba? Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal nambang. Hah? Oke, itu cyber web, hati. Jangan masuk. Karena sana ada penjualan harga tubuh, ya, perempuan, ya, narkoba, segala itu. Pokoknya semua kejahatan. Lu mau sewa pembunuh, ya, kalau cuma mijit kan di sini nggak pakai mijit, mijit kan yang terbuka dah. Kalau di sini mah udah yang udah mahal, ya. Tapi kita pun juga akan hati-hati ya. Oke, lewat aja ya. Risk, peril dan harta kita tahu kan. Risiko adalah kesensitifan. Peril bahayanya. Masalah kondisi yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kerugian, baik itu frekuensinya maupun dia punya severity-nya. Ya, yang enterprise risk management. Karena kalian kan nangani baik individual maupun enterprise risk management. Jadi suatu alat, suatu proses, pakai ada perusahaan mesti alat ini. Makanya asuransi harus punya apa? Orang risk officer dan harus punya sertifikasi risk management yang diambil dari lembaga sertifikasi profesi. Kalau saya saat ini di komisaris di sebuah perusahaan asuransi jiwa, ya harus punya sertifikasi, ya sertifikasi risk management yang kita perbaharui selama 3 tahun sekali. Tanpa itu kita nggak bisa duduk sebagai dewan komisaris, ya. Mungkin di broker belum ya, tapi nanti ke depan mungkin akan diadakan. Jadi tujuannya apa? Semua perusahaan menghadapi risiko. Nah, seringkali, mohon maaf ya, perusahaan asuransi itu hanya melihat risikonya si nasabah. Tapi apakah perusahaan asuransi berisiko? Berisiko. Makanya perusahaan asuransi punya itu juga kan, risk management kan? Ada 9 faktor, ya. Risiko usaha lah, risiko eh, apa pasar lah, risiko reasuransi lah, kan banyak. Kayak misalnya Jiwasraya, ya kita selama ini hanya fokus kepada risikonya si nasabah tertanggung, tapi kita nggak lihat risiko kita sebagai perusahaan. Bisa nggak bangkrut? Sangat bisa. Dampaknya gimana? Pemegang saham pasti rugi, karyawan pasti rugi juga, nasabah juga rugi juga. Nah, jadi kita harus apa? Harus memahami
apa yang kita hadapi. Nah, jadi saya punya model juga untuk insurance broker risk management apa saja, ya. Kayak misalnya, maaf, kejadian kemarin kan, itu salah satu kan, kita kurang kompeten, akhirnya apa? Salah konfirmasi, salah bikin polis. Nasabah minta apa, kita kasih apa kan gitu. Kita tidak bisa apa memberikan yang dibutuhkan oleh si nasabah karena kurang kompeten. Itu salah satu, kurang kompeten. Ya. Jadi ada tiga hal, ya, tiga hal risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Pertama apa? Masalah integritas, ketidakjujuran, ketamakan, keserakahan yang terjadi di mana? Di Jiwasraya, Wana Arta Life. Integritas kan? Ini masalah yang pertama, masalah yang integritas nih. Yang kedua apa? Masalah kompetensi. Ya, masalah kita punya karyawan kemarin yang pajak itu masalah integritas kan? Tidak jujur kan? Tapi yang kedua nih, masalah kompetensi yang kejadian kemarin kan? Karena tidak kompeten. Ya, kalian salah memberikan advice, kalian salah memberikan polis. Tidak kompeten, makanya kalian apa? Belajar. Apa? Agar supaya kalian kompeten. Yang ketiga apa? Masalah sertifikasi. Kalau katakanlah kita tidak punya sertifikasi, maka apa? Maka kita bisa apa? Kena SP. Entah sertifikasi level 5, level 6, level 7 kan? Makanya kalian mesti itu kan. Tapi itu semua, selain itu semua, ada lagi resiko yang lain. Misalnya nasabah nggak bayar premi, suka ngemplang premi, kita salah milih asuransi, kita sudah coba berusaha untuk kompeten nih, kita sudah pilih perusahaan asuransi yang terbaik, tapi masih aja ada perusahaan tiba-tiba apa gagal. Ya, waktu kita pernah kejadian, kita sudah lihat MAA bagus, karena laporan keuangannya bagus kan, MAA kan, tapi ternyata laporan keuangannya bodong, nggak benar. Iya, tiba-tiba bangkrut dalam waktu setahun. Artinya apa? Laporan keuangannya tidak benar. Ini salah siapa? Ya salah manajemen MAA yang melaporkan tidak benar, tapi juga salah yang mengaudit kan? Berarti yang memeriksa siapa? Nggak jelas siapa. Ya, berarti apa? Pihak yang berwenang, yang memiliki otoritas untuk mengaudit pihak MAA. Ya, jadi sebagai perusahaan, mereka kita punya resiko. Makanya kita mesti punya orang namanya risk officer. Saya nggak tahu saat ini siapa Fon yang risk officer di sini. Belum ada. Nanti tolong kamu komunikasikan siapa yang di-assign menjadi risk officer. Ya, oke. Jadi enterprise risk management bukan memprevent all risk, ini suatu konsep ya. Bukan mencegah semua risiko ya. Jadi ini perbedaannya, ini yang bukan dan ini yang iya ya. Kalian tinggal baca aja. Nah, ini enterprise risk management berdasarkan ISO 31000 tahun 2018 ya. Konsep ya. Saya coba sekilas ya, saya akan coba membahas sekilas. Kalian kalau mau baca ada bukunya ya. Ini prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip tentang bahwasanya risk management itu menilai apa, menjaga nilai. Di sini disebutkan ya, integrasi, terintegrasi semua pihak, semua bagian, semua departemen ya. Tidak bisa cuma satu bagian-bagian karena saling berhubungan. Perusahaan kan nggak mungkin kotak-kotak kan, semuanya saling berhubungan jadi sebuah sistem ya, sebuah sistem. Kemudian structure and comprehensive. Jadi ada strukturnya, ada orangnya, dan secara komprehensif dilakukan. Kemudian customize. Masing-masing perusahaan beda-beda. Nggak bisa satu model dipakai oleh semua. Ya, karena kayak misalnya Mars, perusahaannya jauh lebih besar. Dia punya brokerage mungkin lebih besar, orangnya lebih banyak. Dia punya bisnisnya jauh lebih sophisticated dan segala macam dibandingkan yang small broker. Kan pasti beda kan? Inklusif. Ini semua kena, semua bagian. Jadi tidak bisa, wah saya kan bukan orang manajemen. Us bilang, enggak. Si Bilal, saya bukan orang biasa, saya kan orang supporting staff. Nggak bisa, semua inklusif, semua orang kena dalam perusahaan. Ya, dan kemudian apa? Siapa lagi? Pelanggan kita ada, ya nasabah. Otoritas ada, asosiasi apa? Ini semua kena. Yang berhubungan dengan kita. Dynamic, artinya apa? Selalu berubah. Ya, selalu berubah. Dari tahun ke tahun selalu berubah. Karena kita punya karyawan berubah, kita punya nasabah berubah juga, ya. Peraturan berubah. Jadi kita mesti sesuaikan, ya. Best available information. Jadi artinya apa? Kita punya informasi yang terbatas. Jadi kita pakai gunakan informasi yang terbaik, kita cari tahu, itu yang kita buat sebagai manajemen. Ya, makanya know your customer harus betul-betul dilakukan.
human and cultural factor. Jadi kita buat ini sesuai dengan apa? Kalau misalkan tadi kita di Jawa atau di Indonesia kita buat Indonesia, ya sesuai dengan kultur, sesuai dengan kebiasaan. Ya kalau kata di Medan, ya kita sesuaikan dengan adat Medan segala macam. Jadi sesuai dengan kondisi situasi daerah masing-masing. Kontinual lewat ya, berkelanjutan. Ya ini enterprise management tidak bisa setahun 2 tahun. Ini sepanjang perusahaan sempat hidup, ya terus. Ya. Nah, caranya gimana? Ini frameworknya, leadership and commitment harus dimulai dari top manajemen. Ya, sampai turun ke bawah. Nggak bisa cuma di bawah. Jadi atas mesti support. Kalau misalnya dia nggak support, nggak jalan. Ya, karena ini masalah kebijakan, masalah apa? Masalah strategis. Ya, tidak bisa tidak. Nah, integrasi, desain, implementation, kalian baca nanti saya kasih bukunya. Ya. Dan caranya gimana nih prosesnya di sebelah kanan tuh? Ya, pertama kita coba lihat skopnya, tentu semuanya, konteks kriteria. Kemudian risk assessment sama nih kayak risk management biasa ya. Identification, analysis, dan evaluation. Kemudian recording reporting. Tentu communication sama consultant. Jadi orang risk management, orang risk officer berkomunikasi dengan semua departemen. Semua dikomunikasikan. Masing-masing risiko beda-beda. Siapa yang tahu risikonya? Ya masing-masing risk owner. Yang mengetahui risikonya adalah risk owner. Kayak misalnya, risiko di bagian klaim berbeda dengan risiko di bagian teknik underwriting. Berbeda dengan risiko di bagian marketing. Beda-beda risikonya. Yang tahu siapa? Risk owner. Saya yang bekerja. Saya tahu risikonya. Bagian keuangan, Foni yang tahu risikonya apa saja. Ya. Jadi, orang risk officer bekerja sama dengan masing-masing departemen untuk berkomunikasi dan konsultasi. Dia mencatat semuanya. Dan monitoring dan review setiap tahun, setiap bulan bahkan berubah terus. Ya, ini sekilas kalian nanti tinggal lihat baca nih. ISO 31000 2018 ada. Kalian tinggal cari aja. Oke, ya. Event, ya. COVID-19, tsunami, war, ya. Apakah setiap bencana selalu hanya ada kerugian? Apakah tidak membuka peluang? Banyak membuka peluang. Ada peluang di setiap situasional, bahkan yang terburuk sekalipun ada peluang. Tinggal apa? Kita mikir apa nih peluangnya yang kita bisa lakukan. Jangan cuma merengut, mengeluh, situasi ekonomi susah, harga-harga mahal. Itu artinya Pak. Kita orang Indonesia kebanyakan sebagian besar itu ya. Kita menyerah. Tapi kita mesti apa? Berpikir di balik itu. Adakah peluang? Buktinya, COVID memaksa kita untuk belajar Zoom. Saya ingat tahun 2020 ya, mulai di lockdown stop tuh Maret. Saya etika akademi, waduh, ini kan kita belajarnya kan apa? Salah Pak, ketemu tatap muka, ngobrol, ya begini kan. Habis itu belajar lewat komputer pakai handphone. Suatu hal yang apa? Kayaknya nggak bisa belum diterima, ya. Meeting pakai Zoom, kayaknya nggak afdol deh. Seminar-seminar pakai webinar, kayaknya nggak enak deh kalau nggak di hotel. Kadang ada, biasanya kan kalau hotel Pak, bisa ketemu orang, bisa ngerokok, bisa makan, bisa apa kan? Iya. Tapi ngelayap juga kemana-mana kan? Cuman datang absen doang, absen pergi kan? Banyak kan gitu kan orang kan? Kayak di sana itu. Apalagi seminarnya luar negeri, ya cuman buat jalan-jalan doang. Ini yang terjadi. Nah, dengan adanya COVID, bisnis internet, bisnis telekomunikasi, Zoom, ya, farmasi, nah, ya, marketplace, boom, ya. Cara hidup kita berubah. Walaupun COVID sudah nggak ada misalnya, ada beberapa cara hidup kita yang masih kita pertahankan. Ya, misalnya tanah, siapa yang suka belanja online? Ya, perempuan kebanyakan. Ya, mungkin sebelum COVID pernah coba, tapi nggak sering ini, tidak sebanyak ini. Ya, makanya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut kayak misalnya maaf Giant, ya betul. Transmart juga mungkin. Ya saat ini juga ya nggak tahu bagaimana lah saling ya. Apalagi Matahari pun juga drop. Ya, kenapa? Karena
Udah ada marketplace yang menggantikan itu. Tapi kemudian, ya, tapi kemudian beberapa unicorn-unicorn itu yang startup-startup itu yang dulunya menjadi harapan, kayak misalnya, mohon maaf, saya sebut langsung Bukalapak, GoTo, ya, atau Gojek ya, Tokopedia, dan beberapa yang lain, sahamnya apa? Hancur. Ya, kita banyak harapan ya. Karena kenapa? Karena mereka tuh sebetulnya nggak untung atau gimana, saya nggak tahu lah. Atau mungkin banyakkan biaya itu, biaya bakar uang. Future ini tutup, ya, nggak tahu. Fuse, pasar polis ataupun yang lain-lain masih bisa nggak? Apa udah untung apa belum? Ya, jadi ada peluang, tapi kemudian peluang tersebut dimanfaatkan insidental, tapi kemudian berubah lagi, balik lagi. Itu situasi. Tsunami. Ini saya dapat cerita juga. Apakah tsunami Aceh tidak ada peluang? Saya dengar waktu itu ada perusahaan telekomunikasi yang masuk pakai mobil, ya, jual dia punya nama perdana. Mobil itu mobil satelit gitu. Ya, karena semua itu BTS-BTS waktu di Aceh itu hancur semua, nggak bisa komunikasi. Dia pakai mobil langsung, ya, langsung kasih apa, perusahaan itu selamanya beli jual langsung dipakai sama dia untuk komunikasi, ya. Tsunami. Uang apa? Ada peluang juga. Jadi setiap situasi ada peluang. Jadi kayak misal saat ini, ya, asuransi kan saat ini nggak dipercaya nih oleh masyarakat luas kan, khususnya jiwa kan. Apakah ada peluang apa nggak? Ada peluang. Ya saya beda loh. Saya bukan mereka. Saya. Makanya saya sangat eager untuk apa, melakukan edukasi. Ya asuransi adalah bisnis yang baik kalau kita lakukan dengan baik pula. Sama dengan polisi. Ada polisi baik, ada polisi jahat. Hakim baik, ada hakim jahat. Ada menteri jahat, ada menteri baik. Ya, jadi baik atau tidaknya bukan masalah posisinya ya. Presiden ada yang presiden baik, ada presiden jahat. Ya, oke, saya coba cepat ya. Risk management. Terminologi nih. Ini logika proses ya. Digunakan dalam bisnis. Untuk dapat apa? Untuk dapat melihat dan memperlakukan maka punya risiko apa yang bisa meninggal apa menimbulkan kerugian. Jadi itu posisinya. Bagaimana strategi to pre-loss ya, for post loss. Jadi kalau bisa terjadi apa yang kita lakukan? Sebelum terjadi apa yang kita mesti lakukan untuk mencegah? Kalau terjadi misalnya itu apa yang kita mesti lakukan supaya ini kayak katakanlah misalnya namanya business continuity management BCM ya. Saya tahu waktu beberapa waktu yang lalu MIR ya sudah melakukan backup data ya. Udah ada 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jadi kalau seandainya kebakaran di kantor pusat itu datanya sudah ada di Surabaya ya. Nah, kita pun juga mesti siapkan tuh kawan. Data kita di sini ya, ada nggak backup di tempat lain? Jangan sampai terjadi fire ya, kemudian hilang langsung semua data. Ya jadi terus tolong bantu juga backup data tuh bagaimana? Entah di cloud atau di mana atau di pokoknya paling nggak ada backupnya dua paling minimum ya. Satu di cloud atau di server atau gimana ya, terserah. Ini supaya apa? Supaya mencegah bila mana terjadi sesuatu kita masih bisa apa? Melakukan kita punya bisnis ya. Nanti materinya saya kasih kok. Ya, jadi ini fungsinya apa? Untuk preservation, ya, untuk apa lagi? Successful continuation. Jadi sebelum dan sesudah. Ini sama, ya. Identifikasi semua di list. Jadi siapa yang list? List owner yang melakukan listing down, ya. Masing-masing orang mendetek. Jadi misalnya Aris, apa risikonya yang kamu punya? Oh, ini begini, begini, begini. Kamu paling tahu kan risikonya? Ya, klaim juga siapa? Tulis. Setelah bikin di down, lihat apa yang mungkin terjadi. Ada risikonya, kemudian dampaknya apa? Besar atau kecil? Kalau besar, merah langsung. Kalau kecil, mungkin kuning. Kalau aman, hijau. Ya gitu. Kemudian step 2 setelah dapatkan itu risiko, kita apa yang kita bisa lakukan? Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk dapat yang merah ini kita kuningkan, yang kuning kita hijaukan. Itu, ya, agar bisa ter apa? Terkendali. Nah, kemudian setelah kita lakukan ya udah monitor aja bagaimana hasilnya.
Dan ini apa? Setiap saat berubah, ya. Karena kita pun juga sebagai perusahaan punya risiko. Contohnya misalnya, ya, bisa nggak kita kehilangan orang? Bisa. Orang key person, bisa nggak? Bisa, ya. Kayak kemarin kita kehilangan Pangki, kita nggak belum siapkan backupnya, ya. Sementara kita nyari-nyari lagi kan, itu human resources mesti mempersiapkan tadi. Pendidikan pelatihan memang mesti semua dilakukan. Supaya apa? Orang tuh gampang tergantikan. Ya, kayak Raksa Pratikara itu bagus sekali. Dia terus melakukan pendidikan. Kalau ini keluar, ya ini udah standby, gitu loh. Jadi beberapa line di bawah, beberapa layer sudah siap. Ya, jadi ini punya fungsinya human resources yang betul-betul punya plan, human resources planning. Ya, karena orang bisa meninggal, bisa cacat, bisa pergi dari sini. Ya, gitu. Ini saya dapatkan dari Diction. Ya, ini masing-masing. Jadi kembali lagi, karena risiko apa manajemen risiko dan asuransi adalah bukan ilmu pasti, sehingga masing-masing expert punya punya apa? Punya pakem, punya ilmu sendiri masing-masing. Ini Diction tadi yang lain, ya. Risk and Evaluation, Control and Transfer. Ini juga lain lagi, ya. Ada 5 proses, 5 tahapan. Nah, identifikasi jelas tadi ya, saya sampaikan. Mengidentifikasi potensial risk apa saja yang kita hadapi, ya. Di listing aja down semuanya, semua mungkin kata ada 20 mungkin 30 30. Ya setelah itu Pak, susun berdasarkan apa? Yang paling berat, yang paling berisiko, ya, sampai yang paling tidak berisiko. Kemudian diukur sering apa tidaknya, ya, frekuensi sama severity-nya. Dampaknya bagaimana? Diukur, dihitung. Oh ini merah, ini sering. Atau ini sering, ini severity-nya ini X yang paling merah. Kalau yang severity frekuensi mungkin hijau kan gitu. Bisa dibikin peta, ya. Examine alternate solution. Jadi kalian bikin beberapa solusi bagaimana mencegah, bagaimana menanggulangi pun menanggapi bila mana terjadi. Apa yang bisa dilakukan? Jadi pre and post. Makanya semestinya di underwriting itu dia ada kan, ada ya underwriting kan, pre loss sama post loss kan, di underwriting ada, ya. Setelah terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan underwritingnya kan, gitu. Jadi risk management memang pre and post, decide solusi apa yang mau diimplementasikan. Kalau tadi misalnya HRD, kita mesti memberikan pelatihan kepada semua karyawan. Oke, itu solusinya kan. Kemudian apa? Implementasi, pendidikan, pakai vendor mana? Berapa biayanya? Satu orang kepalanya berapa biayanya? Masukin ke anggaran, budget kan? Kan gitu. Habis itu disetujui, jalankan. Kalau nggak dijalankan, tiba-tiba ada yang hilang, ini yang bawa belum siap, akhirnya apa? Terkendala lagi. Bisnis proses godek-godek lagi kan gitu. Nanti ya. Jadi bisnis tidak bisa dilakukan dengan secara smooth gitu loh. Itu poinnya. Ya, bisnis kan mesti smooth kan? Kalau ada satu 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 apa satu bau hilang, iya pasti nggak bisa. Karena sistem ya. Mungkin kalau katakanlah di luar sistem nggak ada masalah, ya. Yang beberapa fungsi yang katakanlah mudah ditergantikan nggak ada masalah. Tapi kalau fungsi yang sulit tergantikan atau lama tergantikan, itu yang mesti dipikirkan baik-baik. Monitor misalnya. Nah, solusinya apa? Tadi avoid, ya. Ini risk management biasa. Kalau kalian tidak mau mengalami kecelakaan naik pesawat, jangan naik pesawat. Tapi kan nggak mungkin. Kita kan mau ke Jepang naik pesawat, kan nggak mungkin naik kapal laut. Ya, siapa yang naik kapal laut? Kita cuti kita habis nanti. Kalau naik kapal laut kan, gitu. Avoid, reduce, ya, controlling. Artinya apa? Kita tadi pre and post apa yang kita bisa lakukan, ya. Kalau kata misalnya tadi, kita punya resiko juga sama. Kita meng-hire orang yang salah. Bisa nggak, Fon? Kita meng-hire orang yang salah atau menempatkan pada posisi yang salah. Bisa. Jadi HRD pun juga banyak resiko-resikonya, ya. Atau salah harga, ya. Atau tidak punya planning untuk pengembangan, gitu, persaingan. Kemudian kita punya harga juga mungkin terlalu di bawah, atau kita tidak merata. Kan kita mesti punya, misal katakanlah ada grade, misalnya ada grade karyawan 2C, ya mesti sama dong grade-nya. Ada range ya kan, mungkin ada range ya. Tidak sama semua. Kata misalnya gaji yang grade tersebut misalnya dari 4,5 sampai 5 juta. Mungkin ada yang 4,5, 25, ada yang 4,75, tapi ada grade itu loh. Ada grade-nya. Kenapa? Kan beda-beda, dia punya pengalamannya, dia punya tingkat kerajinannya, dan lain-lain.
gaji nggak bisa sama. Tapi kalau dia sudah naik grade, lain lagi grade-nya. Dari 5 sekian sampai mungkin 6. Ya, itu grade-grade-nya. Nggak mungkin gaji kita sama semua, semuanya 5 juta, nggak mungkin. Ya, tapi ada grade, ada range-nya. Ya, nah ini sehingga perlu dimonitor dengan baik, karena setiap departemen pasti punya risiko. Retain. Ya, tadi kembali lagi, kalau kata tadi, saya tadi pagi bikin konten untuk asuransi lansia. Orang lansia, perlu nggak asuransi? Masih perlu. Ya, tapi kalau asuransi jiwa perlu nggak dia asuransi jiwa? Kalau sudah tidak punya tanggungan nggak perlu. Kalau anak-anaknya sudah dewasa, kalau dia mau beli asuransi jiwa buat warisan buat cucunya, silakan. Tapi asuransi jiwa pada umumnya adalah untuk apa? Meninggalkan tanggungan apa? Meninggalkan suatu itu warisan untuk tanggungan nih. Anaknya masih kecil ataupun bini masih muda kan gitu loh. Supaya bininya bisa kawin lagi atau gimana kan gitu. Ya, atau anaknya bisa sekolah lagi kan. Itu orang lansia ya untuk jiwa. Kalau sakit perlu nggak? Karena masih masih sakit, masih bisa sakit. Ya, ada tiga jenis. Ya, pertama saat ini yang tersedia BPJS Kesehatan. Ya, tapi tentunya BPJS Kesehatan apa? Tidak bisa cepat, mungkin perlu proses, perlu tahapan-tahapan, sabar. Ya, itu. Tapi lebih murah dibandingkan asuransi komersial. Ya, asuransi komersial pilihan kedua kalau punya uang, masih punya uang kan untuk bayar premi asuransi komersial, karena preminya lebih mahal. Yang ketiga apa? Siapin dana mandiri. Ya, kan tentunya asuransi kesehatan kalau makin tua makin mahal ya, Lis. Dulu nggak? Makin mahal, dan kadang-kadang juga perusahaan asuransi nggak mau. Kenapa? Rekodnya udah bolak-balik masuk rumah sakit, opnam kan gitu loh. Ya, nggak mau dia. Jadi yang ketiga apa? Dana mandiri. Nah, bisa kombinasi antara BPJS Kesehatan sama dana mandiri. Begitu. Kalau misalnya sakit-sakit yang ringan kecil ya udah dana mandiri aja lah daripada BPJS Kesehatan kan. Gitu loh. Tapi punya dua-duanya. Kenapa BPJS Kesehatan? Karena dia limitnya unlimited ya. Sedangkan komersial ada limitnya per tahun untuk penyakitnya. Nah, ini retain tadi apa? Punya dana mandiri. Ya. Transfer insurance. Nah, di sini mas saya suatu ketika asuransi adalah apa? Salah satu alat itu sampaikan. Salah satu alat yang bisa digunakan oleh tertanggung untuk apa? Memproteksi risikonya. Ada alat beberapa kan tadi kan? Avoid, reduce, retain, sama transfer. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar mengenai asuransi supaya kenapa mesti asuransi. Jadi salah satunya adalah insurance. Di sini ya. Jadi kita tidak apa? Tidak menawarkan asuransi semata-mata, tapi apa? Kita mengedukasi. Ya, ini dia punya skema seperti minggu lalu ya. Oke, Arta Prima. Kemarin ketemu dengan mereka, ya. Nah, tiga dimensi, ya, tiga dimensi menurut saya punya opini ya, karena kembali lagi enterprise risk management tidak ada ilmu baku, bukan ilmu eksak ya. Pertama apa? Operation, people. Dia punya operasi kan. Risikonya apa? Manusia, orang nih. Ya. Terdiri dari apa? Manajemen. Boleh, bisa nggak manajemennya curang, culas? Bisa nggak? Bisa, karena manajemen belum tentu pemilik. Ya, orang lain. Tapi kalau manajemen pemilik bisa juga diculas. Ya, makan duit orang keluarganya. Bisa, bisa. Ya. Staff, bisa nggak staff nakal, jahat? Bisa. Ini operation. Kemudian asetnya, ya, asetnya bisa nggak terbakar? Bisa. Modalnya bisa nggak habis? Bisa kalau orang tadi investasinya salah. Ya, building, machinery. Jadi aset itu bisa kapital, bisa building, bisa machinery dan SOP. Ya, SOP itu artinya apa? Sistem segala macam tuh ya, IT. Ini operation, ada risiko. Surrounding. Jadi risiko tersebut ada di person sendiri, ada di surrounding, nature and society. Risiko itu datang apa? Datang dari luar. Ya, bermogok apa penduduk sekitarnya mengalami apa? Ada limbah yang kita nggak proses, kemudian merusak, mencemarkan penduduk, warga masyarakat ngamuk. Bisa, bisa. Alam, nature. Makanya mengapa kalau sebuah seorang pengusaha mau bangun sebuah pabrik itu pasti akan apa? Lihat situasi lingkungannya kan, amdalnya kan. Ya, dia mesti ada soil test segala macam kan, dari sumber segala macam. Makanya mengapa banyak kawasan-kawasan industri tersebut dipilih oleh pengusaha untuk di sana. Kenapa? Karena semua sudah tersedia. Dan dia tidak perlu apa? Tidak perlu izin ke sana kemari gitu. Karena sudah ada kawasan industri yang sudah mengelola itu. Lebih mudah, lebih cepat.
ya. Kalau enggak, ya kita mesti kalau nuwun ke penduduk sekitarnya lah. Dia cek lagi, dia mesti ke Arita Prima nih, dia bisa mesti bikin jalan sendiri, ya, karena dia bukan di kawasan industri, ya, bisnis. Ya, ini masalah politik, ekonomi, hukum, peraturan, pasar dan kompetisi. Ini bisnis semua ya. Mengapa pada waktu itu tambang harga sahamnya naik? Kenapa? Karena boleh jualan batu bara. Tiba-tiba dibatasi oleh pemerintah, langsung harga saham tambang turun. Ya, makanya situasional karena hukum, karena politik, ya. Politik. Ya, misalnya katakanlah sawit, ya. Ini kita ribut dengan apa? WTO apa? Iya, World Trade Organization ya, yang perdagangan kan? Karena kita tidak boleh, kita tidak apa, tidak mau jual nikel, tidak mau jual nikel begitu saja. Kita tidak mau jual apa bahan-bahan yang mentah. Kita mau bahan jadi. Ini masalah persaingan antara negara. Ya. Mengapa Cina tidak mengambil batu baranya sendiri? Kalau Cina punya batu bara yang banyak sekali, karena dia mau simpan untuk anak cucu generasi berikutnya. Tetapi kita mengeruk semuanya, jual ke Cina. Kenapa? Karena Cina punya visi jauh lebih panjang dibandingkan kita. Ya, makanya hutan-hutan Kalimantan habis. Ya, dulu kita jual kayu-kayu lok. Saya ingat saya punya papa dan pelaut bawa kayu-kayu gelondongan tuh dari Indonesia ke Cina ke Jepang. Kita tebang-tebang kita punya kayu. Sekarang udah habis. Ada reboisasi, nggak bisa cover itu semua. Ya, makanya mikir tuh, mengapa Cina tidak mengambil batu baranya sendiri? Dia beli dari negara lain. Karena dia mau simpan. Karena itulah energi, energi, sumber energi. Ya, kalau kita nggak punya energi, ini gelap gulita semua. Nggak ada bisnis, nggak ada operasional, nggak ada kehidupan. Ya, sedangkan energi terbarukan belum belum banyak ya. Kayak misal panen surya, ya, alam angin, ya, ataupun matahari belum sampai jauh itu. Jadi tolong apa kalian pikirkan itu semua, ya. Ini semua yang punya dimensi. Bisnis itu punya dimensi. Saat ini asuransi tidak dipercaya oleh masyarakat luas. Karena kenapa? Karena sikap kita kemarin kan jualan ulang-ulang kan, jualan unit link kan, kita kena dampaknya, kena dampaknya. Tapi saya tadi pagi juga bikin konten. Kemarin soalnya saya habis rapat di, kemarin saya nggak bisa datang kan, mesti kan Kamis besok kemarin kan, tapi saya bilang ada rapat di Sanggila kan, saya bilang ada teman saya datang ketemu, ya, industri asuransi ini tidak sedang baik-baik saja. Saya bilang iya, benar tidak baik-baik saja. Tapi apa yang kita lakukan kalau kita tidak baik-baik saja? Apa yang selama ini telah kita lakukan? Kan semestinya paling nggak menurut saya ada tiga yang kita bisa lakukan. Pertama apa? Mengakui bahwa memang ini kesalahan kita. Ada nggak kita melakukan hal tersebut? Pengakuan bahwa ini salah. Jiwasraya salah kita. Wanita salah kita. Nggak ada pengakuan dari pihak-pihak yang punya kepentingan. Kemudian yang kedua, penyesalan bahwa kita tidak akan mau melakukan hal-hal tersebut lagi. Saya tidak punya mesti berubah. Ketiga, perubahan, perbaikan. Ya, ini tidak kita lakukan. Masih bilang kembali lagi, siapa yang melakukan hal tersebut? Perbaikan mungkin iya. Kalau unit link saya udah ada surat edaran yang baru kan tahun 2022 ya. Surat edaran OJK tentang PAID itu penjualan unit link mesti pakai rekaman dan segala macam. Tapi sedang nggak cukup bisa begitu saja. Masih banyak. Makanya saya tulis buku dosa-dosa unit link itu. Ada beberapa hal yang saya bilang ini mesti diperbaiki. Agen tidak boleh jualan unit link, agen baru ya. Tidak boleh jualan. Kenapa? Unit link bukan produk yang mudah dipahami oleh agen-agen baru. Bahkan banyak teman-teman kita di orang asuransi, iya orang asuransi nih, yang expert, yang lama, jadi korban unit link. Siapa yang beli unit link ini? Ada? Baguslah kalian, atau kalian nggak ngaku aja beli unit link. Ya, jadi ini resiko yang katakanlah dihadapi oleh sebuah perusahaan ya. Dan kalian harus apa? Paham, mesti jelaskan kepada nasabah. Ya, kalian harus lebih pintar dibandingkan nasabah. Kalau kalian lebih bodoh atau nasabahnya lebih pintar, kalian nggak pantas disebut praktisi.
piala asuransi. Ya, makanya kalian apa? Kompetensi itu perlu, tapi integritas jauh lebih perlu. Ya, apalagi kemudian, oke, operation jelas ya. Ini kalian tadi kita mesti perusahaan mesti punya visi, punya aset segala macam, mesti ini. Kalau perusahaan tidak punya apa sistem atau dia nggak punya structure, kan nggak mungkin. Perusahaan mesti punya struktur, punya arah supaya semua sama-sama. Iya kita sama-sama kenal ya. Punya vision, mission, value segala macam, mesti jelas. Ya, mesti punya kapital segala macam. Perusahaan nggak mungkin tanpa modal. Perusahaan mesti punya saat ini punya software. Ya, mohon maaf kalau saya punya ajaran bikin membuat ngantuk beberapa orang di sini. Atau mungkin tidurnya malam habis nonton bola. Ah, lagi nonton bola ya? Ada bola nggak sih? Ada ya, ya itu kalian punya salah kalau kalian nonton bola ya. Nah ini saya bilang training kan perlu kan, ini sistem kan, job description mesti ada, ya training ada, placement ada, supervisi ada, semua mesti ada. Environment, ya ini tadi saya bilang climate, weather, land structure, mountain, river dan segala macam, society, culture, religion, ya. Kalian nggak mungkin jualan babi di Aceh, ya nggak mungkin. Kenapa tadi? Apa? Situasional, society, culture, religion, ya. Tapi kalau misalnya buat wisata halal di Bali, itu kan sama juga kurang ajar juga. Ya nggak bisa. Kali kita nggak bisa memaksakan suatu daerah itu. Ya, ini kadang-kadang aneh-aneh aja itu orang Indonesia ya. Di satu sana mau dihormati, tidak boleh jualan babi di Aceh, tapi di sini mau bikin wisata halal kan nggak bisa. Ya, ini nggak make sense ini otaknya nih nggak nyambung. Ya, pokoknya kita mesti apa? Adaptasi sesuai dengan lingkungan masing-masing. Ya, Irian pasti ada babi, Ambon ada babi, Manado apalagi, Batak masa BPK dilarang jualan di Medan? Kan gila. Lu siapa? Tahu nggak BPK? Ya gila. Masa BPK tidak boleh dijualan di Medan? Emang lu siapa? Orang karo kan orang Medan kan? Masa dilarang menjualan babi di Medan? Kan otaknya nggak jalan nih. Ya karena fanatisme. Ya, kalau lu mau nggak mau makan babi nggak apa-apa. Ya, tapi kalau orang mau jualan babi karena ada ya mau beli, ya itu hak masing-masing manusia kan? Kan begitu. Ya, akses transportasi, public service ini semua yang mempengaruhi semua. Jadi makanya pada waktu asuransi kebakaran ditanya jarak pemadam kebakaran, ya, sama aksesnya, ya, itu. Bisnis jelas ya. Oke, kalian nanti ini pengetahuan terakhir ya, insurance broker kalian nanti mesti belajar lebih jauh ya. Dan saya ini kemarin cuma singkat aja ya apa insurance broker buat nasabah dan saya akan lewatin aja ya. Saya cuma pakai ini saja ya. Saya diminta bentuk satgas khusus untuk tangani kasus asuransi karena mengapa saya sangat pro dengan pilang asuransi? Karena pilang asuransi menyeimbangkan permainan di luar sana ya. Nasabah awam, malas malas baca polis, malas mau memahami, malas lah pokoknya. Ya tidak kritis. Yang jualan temennya, sahabatnya, anaknya, keluarganya, nggak kritis kan? Nggak nanya kan? Dia takut apa? Dibilang cerewet amat sih lu. Mas lu nggak percaya sama gua? Bukan soal itu. Agennya pun juga kadang-kadang apa? Nggak paham. Dia baru berapa lama? Baru 2 minggu jadi agen. Paham apa 2 minggu diajarin asuransi? Kalian sendiri sudah puluhan tahun mungkin di asuransi tapi banyak juga yang nggak pahamnya. Ya kan? Apalagi agen yang baru 2 minggu, 2 bulan, setahun. Mau paham apa? Apa yang bisa dipahami oleh seseorang yang, mohon maaf, kadang-kadang, mohon maaf ya, agen itu kan kadang-kadang dia punya tingkat intelektualnya, dia ambil kayak nyerok itu, kayak nyerok apa, jala gitu, semuanya diambil, nggak dipilih-pilih. Ya mestinya Pak, agen kan mesti juga dipilih-pilih kan, yang memang dia punya tingkat intelektual baik, dia punya sikapnya memang baik, punya motivasi baik kan gitu. Ini semuanya diambil, diserok aja tuh, serok ya, habis itu diajarin kan, akhirnya apa? Berantakan, berantakan yang jualan tuh nggak paham segala macam. Yang penting apa? Duit. Ini kan otaknya jahat ya, jahat ya. Makanya banyak kasus ini kan. Nah makanya kenapa? Pialang harus ada, harus lebih banyak. Dan pialang pun harus kompeten. Kalau kalian mengaku pialang tapi nggak kompeten, jangan ngaku pialang.
Ya, kenapa ya Pak? Membantu nasabah yang awam. Itu aja poinnya. Supaya mereka tidak salah, tidak keliru membeli. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang tidak baik. Karena mereka jual apa? Hanya untuk apa? Dapat komisi, dapat premi. Tapi dia tidak menawarkan atau tidak menjual polis sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kenapa? Karena mereka tidak punya integritasnya minim dan tidak kompeten. Makanya kalian harus lebih kompeten dibandingkan orang luar sana. Itu poinnya. Ya, dan kalian harus jujur. Kenapa? Karena kalian akan hidup bahagia bila mana kalian melakukan dengan semua dengan jujur itu. Ya, itu dari saya. Waktunya 9:30 sudah nyampe. Oke, ada yang mau tanya sebelum saya tutup? Risk management. Tugasnya, tugasnya kalian bikin pertama apa itu risk management? Ya, apa itu risk management? Kedua, apa tujuan melakukan risk management? Tujuannya apa? Ya, apa manfaatnya? Ketiga, apa kendala-kendala melakukan risk management? Kendala-kendalanya. Keempat, langkah-langkah melakukan risk management. Hanya empat itu. Ya, apa itu risk management? Kalian bikin deskripsinya. Ya, yang kedua, apa tujuan melakukan risk management? Ya, ketiga, kendala-kendala tantangannya. Dan keempat, bagaimana melakukan risk management? Hanya empat. Ya, dikumpulkan hari Minggu jam 24:00. Jadi sebelum kerja hari Senin. Ya. Enggak, Senin dini hari, Senin, iya. Jadi Minggu malam 24:00. Kan berarti kan kalian punya 2 hari kan? Gampang lah. Apalagi kalau kalian tahu pakai ChatGPT. Gampang lah. Ya. Tapi kalian mesti belajar juga. Dan kemudian apa? Pekerjaan rumah yang kalian lakukan, kalian simpan dalam folder, itu pelajaran kalian. Simpan, baca-baca kalian lebih lanjut lagi. Ada pertanyaan dari kalian? Minggu depan mudah-mudahan kita bisa ketemu Rabu ya. Karena apa Rabu kemarin sama Kamis kemarin saya nggak bisa. Ya. Saya bikin paspor kemarin lama juga ya. Saya stop dulu deh.